jembatannya yang di Artain itu pernah putus. Jadi kalau dari sana itu naik Lanting, lumayan jauh nyeberang laut ke sini. Terus habis nyeberang laut itu naik kendaraan lagi sekitar 50 menit lah makan waktu kalau dulu. Tapi sekarang kalau mau sekolah cuman memakan waktu 15 menit, nggak terlambat gitu. Jadi ya alhamdulillah. Kami tanya ke anak-anak kenapa pakai perahu segala macam. Yang pertama karena tidak ada akses jalan. Nah setelah itu mereka saya tanya biayanya mahal enggak? Saya tanyakan begitu. Ternyata mereka harus membeli solar, bensin, dan lain sebagainya. Termasuk yang nggak punya perahu harus membayar. Nah inilah menjadi dasar kami, lebih baik kami buatkan jalan untuk anak-anak agar anak-anak tersebut tidak memakan biaya ataupun orang tuanya mengeluarkan banyak biaya untuk anak-anaknya. Kemudian banyak juga saya lihat yang putus sekolah karena tidak punya biaya untuk menuju ke sekolah tersebut, SMP di daerah Banuariam. Dari situlah kami ajukan bersama Dan Ramil dan Babinsa dalam musrenbang. Kami laporkan ke Pak Bupati dan alhamdulillah kita lihat bersama sudah disetujui dan sedang kita laksanakan di daerah Kecamatan Arenio. Desa Banuariam terletak di pinggiran Danau Waduk Riam Kanan, termasuk di wilayah Kecamatan Arenio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang selama ini kami tinggal di Desa Banuariam ini, yang tentunya sangat terpencil sekali. Selama ini kami melaksanakan transportasi untuk ke kecamatan dan kabupaten, melakukan dengan kelotok, artinya kapal, untuk mengambil bahan kebutuhan sehari kami pun kami mengambil ke kabupaten. Bahkan kami ke desa-desa lain pun, desa yang paling dekat pun, desa Artain, kami selalu menggunakan pakai kapal. SMP yang ada hanya di sini, di Desa Banuariam. Jadi murid-muridnya tuh ada yang dari Artain, dari Kalaan, dari Pao. Jadi mereka semua tuh pakai kelotok ke sini. Desa Artain ini berdekatan dengan Desa Banuariam. Sebelumnya jalan akses menuju Desa Banuariam ini sangat susah. Jadi anak-anak didik di Desa Artain ini sangat kesusahan untuk melanjutkan sekolah di Desa Banuariam. Di sini perlu disampaikan juga untuk warga Banuariam dan Desa Artain ini itu mayoritas petani. Nah, jadi terkadang kita sebelum adanya akses jalan ini kita sangat kesusahan membawa hasil pertanian. Kita mendapatkan sasaran pokok, yaitu pembuatan jalan kurang lebih 4 kilo. Di situ ada kegiatan pembukaan jalan dan pengerasan. Kemudian di dalam jalan itu kita melaksanakan pembuatan jembatan 2 buah. Sementara di samping itu kita melaksanakan sasaran tambahan. Di antaranya kita melaksanakan pembuatan pos kamling. Itu 2 buah. Terdapat di Kampung Banuariam 1 buah, di Desa Artain 1 buah. Selanjutnya kita membuat juga 1 buah MCK yang mana tempatnya di lokasi Desa Artain. Di situ tepatnya di pelabuhan. Kita melaksanakan juga sasaran tambahan itu membuat sarana olahraga, lapangan voli itu di Desa Banuariam. Kemudian kita membangun 1 buah juga RTLH. Dipilihlah kemarin berdasarkan pengamatan ada di Desa Artain. Sebelum kita melaksanakan TMMD, jauh-jauh hari kita melaksanakan karya bakti. Nah, karya bakti ini menghubungkan dari Desa Apuai sampai dengan menghubungkan ke Desa Banuariam dan Desa Artain. Itu kita laksanakan karya bakti pembukaan jalan sampai tembus ke sini. Itu belum selesai sehingga dilanjutkan program TMMD ini. Yang mana mungkin menjadi ironis sebetulnya di sini, desa ini kalau kita lihat penghasil listrik, tetapi kenyataannya desa ini justru tidak mendapatkan aliran listrik. Dengan adanya terhubung kemarin kegiatan karya bakti, alhamdulillah kita berkoordinasi dengan PLN bisa tembus sehingga saat ini Desa Banuariam, Artain dan Apuai bisa teraliri listrik 1 kali 24 jam. Mobil truknya hendak berkunjung. Nah, ini tantangan luar biasa. Jadi kita setelah dari petunjuk komandan untuk menentukan tempat di sini, kemudian kita survei ke lapangan dan ternyata tantangannya sangat-sangat luar biasa. Untuk mencapai ke sini pun alat itu kurang lebih 3 hari 3 malam kita baru nyampe ke Desa Apuai, desa sebelah, kemudian baru menuju ke Desa Banuariam dan Desa Artain. Itu karena kita harus lewat sungai, nyeberangin sungai, alat dan transportasi angkut ya, berupa truk maupun mobil roda 4-nya semuanya melalui jalur air dan lewat hutan. Kita harus membelah hutan, kemudian baru bisa nyampe ke lokasi kurang lebih 3 hari 3 malam.
Jadi harapan kami dari kami TNI, hal ini untuk masyarakat sekitar yang akan menggunakan selamanya, untuk jalan itu bisa dirawat. Yang jelas jalan itu dirawat. Karena tanpa dirawat, yakin jalan itu tidak akan menjadi baik dan tidak bertahan lama. Kemudian dari sektor pendidikan juga anak-anak, harapannya orang tua punya semangat untuk bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jangan putus di tengah jalan. Kami harap anak-anak bisa melanjutkan sekolah di tingkat SLTP, walaupun sini masih menunggu nanti mudah-mudahan bisa ada dibangun SLTA, tapi walaupun belum, mudah-mudahan bisa melanjutkan ke sekolah di Martapura maupun Banjarbaru ke tingkat SLTA maupun kuliahnya. Jadi kegiatan fisik itu yaitu tadi dasar dari musrenbang adalah membuat jalan yang menghubungkan, itu titik pokok tujuan utama pelaksanaan TMMD ini. Namun di sisi lain saya lihat ada beberapa kekurangan di masyarakat desa. Kami mencoba membantu berkolaborasi dengan instansi terkait untuk mengadakan kegiatan. Salah satunya KB Kesehatan, kemudian bazar, sunatan massal, bantuan-bantuan lainnya, termasuk bedah rumah, sosialisasi, karena desa ini memang terus terang terisolir, tidak ada akses jalan. Artinya dari kota ke desa ini harus naik perahu. Nah, saya berharap dan berdoa semoga ada jalan lagi yang menghubungkan ke desa ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya jalan ini sangat terbantu sekali untuk anak-anak sekolah. Kalau kita sebagai orang tua ini kan mengharapkan anak-anak kita ini jauh lebih baik daripada orang tuanya. Itu mungkin harapan semua orang tua lah, kira-kira begitu. Kami di desa ini sangat mengharapkan kelanjutan pembangunan jalan ini. Karena kalau hanya segini aja mungkin suatu saat kan bisa ada hancur lah apalah. Cuman kami terus minta kelanjutannya. Yang ini kan masih belum terisolir jalan ini, masih dari Desa Artain, Kalaan, PAO dan Belangian. Jadi kami mengharapkan kepada instansi terkait supaya ini bisa ditindaklanjuti lagi. Alhamdulillah dengan program Kodim 1006 ini anak-anak didik di Desa Artain ini merasa nyaman dengan ada akses jalan tersebut. Dengan adanya program TMMD ini, semua dari Desa Banuriam dan Desa Artain sekarang sudah merasa sangat nyaman, terutama jalan dan juga kemarin lampu yang dulunya cuman 12 jam sekarang sudah menjadi 1-2 kali 24 jam dengan adanya akses jalan yang terbuka ini. Nah, alhamdulillah jalan ini sudah ada, kita sangat enak untuk membawa hasil-hasil pertanian itu. Kalau listrik alhamdulillah kemarin sebelum ada jalan ini sama sekali tidak ada titik terang untuk pemasangan lampu 1 kali 24 jam. Dengan adanya jalan program TMMD ini alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk. Harapan selanjutnya mungkin program kegiatan TMMD ini akan diteruskan dan juga nanti bisa menghubungkan lagi beberapa desa yang sekarang ini masih belum ada akses jalannya, terutama dari Desa Artain menuju Desa Kalaan, terus nanti ke Desa PAO, PAO nanti ke Desa Belangian, Belangian langsung tembus ke Kiram. Itu harapan ke depannya. Kakak ulun dulu pernah putus sekolah karena sakit gitu, karena jauh gitu. Jadi ulun berharap ulun bisa sekolah meneruskan dengan tercapainya cita-cita ulun dan bisa meneruskan sekolah ulun sampai di mana ulun bisa gitu. Terima kasih Pak TNI. TMMD ke-113 Kodim 1006 Banjar, dedikasi terbaik membangun NKRI Kabupaten Banjar. Yes!